Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 kawan-kawan. Ya, kawan-kawan tidak salah melihat di samping saya ini ada satu berita yang ingin saya highlight bahwa Pak Anies tidak layak jadi presiden, tidak layak dipilih jadi presiden, tidak layak. Kenapa? Kenapa Pak Anies tidak layak jadi presiden? Pak Anies benar-benar tak layak jadi presiden karena watak dan perilakunya yang tidak disenangi oleh oligarki. Minimal jika ingin jadi presiden, sekelas presiden calon tersebut harus apa nih? Harus gandeng beberapa oligarki biar jalannya lancar. Masih banyak lagi dan ini yang harus kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, di sini tidak salah lihat, Pak Anies tak layak dipilih. Why? Kenapa? Karena terlalu demokrasi. Ya, apakah selama ini pemimpin kita tidak terlalu demokrasi sehingga kita anti kepada seseorang yang demokrasi? Selanjutnya, Pak Anies selalu menjawab pertanyaan dari masyarakat. Artinya, Pak Anies dekat dengan masyarakat. Yang jadi pertanyaannya kemudian, apakah selama ini pemimpin kita tidak pernah menjawab persoalan masyarakat? Loh, kok tanya saya? Ya, gitu kan. Kemudian selanjutnya kawan-kawan, terlalu mendengarkan keluhan masyarakat. Apakah pemimpin sekarang di Indonesia selalu tidak pernah mendengarkan keluhan masyarakat? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan simpel sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya, terlalu banyak berdialog dengan masyarakat. Ya. Oh ya, ini juga yang ingin saya bahas kawan-kawan. Acara Desak Anies. Acara Desak Anies ini, bayangin loh. Buzzer, saya nggak tahu buzzer 02 atau 03 atau buzzer lain, tetapi mereka itu meyakini bahwa atau selalu memberitakan bahwa acara Desak Anies itu adalah acara settingan. Wah, ini berapa kali saya ingin bahas ini. Acara Pak Anies, andai kata settingan, itu orang-orangnya Pak Ganjar, orang-orangnya Pak Prabowo, pemilih 02, pemilih 03 itu nggak bakalan dikasih mic gitu. Itu nggak bakalan dikasih ruang untuk berbicara. Itu nggak bakalan dikasih kesempatan untuk bertanya jika itu settingan. Tetapi apa yang terjadi kawan-kawan? Kawan-kawan sudah melihat di Desak Anies dimanapun. Saya yang dulunya apatis banget masalah politik, tetapi ketika Pak Anies muncul, saya langsung semangat. Acara Desak Anies selalu saya ikuti meskipun dari sosial media gitu. Dan keren banget acara Desak Anies ini. Ini sesuatu kampanye yang new main banget lah kalau saya bilang. Sesuatu kampanye yang terbarukan kalau saya bilang. Ini keren sekali. Terlalu banyak berdialog dengan masyarakat sehingga membuat Pak Anies tidak layak. Waduh, miris sekali. Terlalu mendengarkan semua kalangan. Ya. Apakah masyarakat kita tidak menginginkan pemimpin yang terlalu mendengarkan semua kalangan? Acara Desak Anies, sekali lagi. Pak Anies itu terlalu gampang percaya juga. Pak Anies terlalu update untuk perubahan. Pak Anies pengkhianat oligarki tapi. Dan baliho-baliho yang sudah berbicara di lapangan. Bagaimana kemudian banyaknya baliho-baliho yang dibuat oleh para pendukung Pak Anies. Menyaingi baliho-baliho keren dari pasangan 02 menggunakan AI, kemudian di print secara halus, kemudian menyuruh beberapa orang untuk memasang. Berbeda dengan pendukung Pak Anies, mereka hanya ambil karung bekas, kemudian beli cat secara patungan, kemudian beli menyediakan kayu secara patungan, kemudian
mereka sendiri yang menempel di jalan-jalan, menempelkan di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir jalan raya. Sesuatu hal yang sangat berbeda sekali dari para pendukung yang lain, karena gerakan perubahan semakin menyeruak ke berbagai lapisan masyarakat. Ya meskipun tadi ada video yang viral, Gus Miftah bagi-bagi uang dan sambil berteriak pilih nomor 2. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia sekali lagi sudah cerdas, pasti memilih pemimpin dengan gagasannya, bukan karena uangnya. Men, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus yakinkan mereka 50.000 itu tidak cukup buat mereka untuk bertahan selama 5 tahun. Gitu yang harus kita pahamkan kepada mereka, kawan-kawan. Dan saya yakin kawan-kawan juga yang melihat video ini bakalan mendukung segala sesuatu yang tidak berpihak pada money politik. Saya yakin kawan-kawan juga menjunjung tinggi asas-asas itu. Saya rasa video yang viral di tengah-tengah masyarakat saat ini, kawan-kawan harus yakinkan kepada bapak ibu, kawan-kawan, minimal kepada tetangga semua. Silakan ambil uangnya jika dikasih, tetapi ketika memilih, pilih secara rasional. Dan ini yang harus kita gembar-gemborkan sejak dini, kawan-kawan. Aslinya mageran, tapi demi amin kita gaskan. Ini bedanya kualitas para pendukung Pak Anies. Mereka betul-betul sekali lagi militan. Mereka betul-betul ingin berkorban untuk memenangkan Pak Anies. Saya tertarik untuk membaca hal ini. Pak Anies benar-benar tak layak jadi presiden karena watak dan perilakunya yang tidak disenangi oleh oligarki. Ini keren sekali. Perilaku seperti itu yang tidak sama sekali disukai oleh segelintir orang di negeri ini. Pak Anies konsisten memainkan peran hadir langsung di masyarakat dalam program Desak Anies. Berbeda dari para calon-calon yang lain yang hanya menyuruh gus mereka untuk bagi-bagi uang itu. Ini yang kemudian saya rasa kalau 03 Pak Ganjar memang saya lihat sudah mengaku kalah. Kalau saya bilang, saya membaca situasi itu, Pak Ganjar ya begitulah, dia sudah out dari permainan. Tetapi melihat kemudian bagaimana kubu 02 yang gencar-gencarnya bagi-bagi itu tadi, banyak sekali video yang viral, Gus Miftah bagi-bagi uang, itu harus diklarifikasi oleh Gus Miftah, dan Bawaslu harus sekali lagi harus menindaklanjuti akan hal itu, harus cari tahu hal itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.